Shalom RYC. Kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Seluruh hidup kita adalah penyembahan di hadapan Dia. Inilah pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Inilah hati kami yang kami persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama tinggikan nama Tuhan. Come on. Terima kasih Tuhan. Menyembah kepada Bapa. Kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata dalam syair dan nada, menyembah dengan segalanya, segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, di mana pun ku berada, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Oh, kami menyembah. Mari sama-sama sekali lagi kita katakan pujian ini dengan kesungguhan hati, katakan menyembah kepada Bapa. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan hanya pujian nyanyian semata Tuhan, bukan hanya sekedar syair lagu dan irama, menyembah dengan segalanya Tuhan, dengan segalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu hidupku, dimanapun kami berada, kan menyembah-Mu Tuhan. Katakan bersama-sama, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Oh, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Katakan bersama-sama, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadah kami Tuhan, ruang ibadah di setiap langkah hidup kami, di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dengan
Setiap perbuatan, setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Dimanapun ku berada, menyembah Bapa. Menyembah Kami sembah, kami puji nama-Mu ya Bapa. Kami muliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami naikkan pujian, penyembahan di hadapan-Mu Tuhan. Ku sembah hidup kami Tuhan. Ini pujian kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Shalom teman-teman RYC, kembali lagi bersama gue Boy di sini di RYC On Air hari ini. Hari ini gue secara khusus gue seneng banget karena gue akhirnya nggak tapping Zoom lagi. Nggak tapping lewat Zoom lagi, tapi bisa ketemu langsung. Dan hari ini gue bersama dengan pester andalan gue. Bersama Ko Evan di sini. Halo semua, halo Boy. Halo Ko. Ngapa pakai pester-pester ya Boy? Nggak apa-apa Ko, ini panggilan khusus dari Boy. Gitu. Oke, silakan. Hari ini RYC On Air kita bahas tentang apa nih Ko? Kalau misalkan ngelihat dari apa ya, demografi, asik bahasanya demografi. Ngerti ya. nggak arti demografi apa Boy? Iya, itulah demografi. Oh, iya, okay. Dari demografi anak muda sekarang kan kayaknya mulai banyak banyak melencengnya nih Ko. Walaupun banyak orang-orang yang ngelihatnya itu kayak normal, tapi ternyata itu jauh dari kata yang kita tahu nih, menjadi serupa seperti Kristus. Nah, hari ini kalau misalkan kita sering banget kata-kata proses. Kita ngebahas tentang kata-kata proses itu kayak lu udah sejauh mana prosesnya? Ya udah sih, gue juga proses, ya udah sabar lah, gue juga masih proses gitu. Aku ngelihatnya fenomena kayak gini tuh gimana tuh? Sebenarnya kalau ngomongin melenceng sih Boy, kata melenceng itu tergantung siapa yang melihat dari sudut pandang mana. Kata melenceng itu. Sebenarnya kalau kita melihat dari sudut pandang kekristenan yang benar, kalau bilang melenceng, ya pasti melenceng. Bahkan kita semua itu maybe masih melenceng. Cuman seberapa jauh melencengnya kita nggak tahu. Oh, Seberapa jauh kita melencengnya nggak tahu. Mungkin ada yang cuman 5 derajat, 20, 10, bahkan mungkin ada yang udah 180, benar-benar kebalik banget 180 derajat. Nah, tapi kalau dari sudut pandang kekristenan, kalau kita mengacu kepada kesempurnaan seperti Kristus, wah, kayaknya hampir kita semua masih melenceng deh. Masih melenceng. Bahkan sangat sedikit orang yang lurus gitu. Sangat sedikit ya. Bahkan gue nggak tahu seberapa lurusnya juga gitu loh. Gue nggak tahu juga. Iya. Nah, kalau berbicara mengenai melenceng, berarti kan harus ada proses untuk orang itu sadar dan kembali. Iya. Sadar dan kembali. Nah, banyak anak-anak muda itu udah sadar kalau mereka itu hidup di luar standar yang benar. Mereka tahu mereka salah. Mereka tahu sikap hidupnya ada yang salah, maksud gue Boy. Iya. Misalkan cara bercanda, cara marah. Mereka tahu kok kalau gue marah begini sebenarnya salah. Iya. Misalkan marah emosi begitu ya, emosi ya. Mereka tahu kok Tuhan suruh sabar. Jadi mereka sebenarnya udah banyak hal-hal yang mereka sudah pahami dalam kehidupan keberagamaan nih. Mereka udah sadar banyak hal yang salah, bohong lah, ya maybe free sex lah, dan lain sebagainya. Tapi buat sekarang ini kan kayak itu normal aja gitu. Memang itu normal. Nah, kalau bagi yang merasa itu normal ya terserah mereka sih. Gue nggak mau membahas lebih lanjut karena ntar gue nggak mau judging, gue nggak mau menjudge sembarangan. Nah, tapi bagi mereka yang udah mengerti kebenaran, yang jadi masalah selanjutnya adalah kadang-kadang orang hanya menyadari tapi nggak berbalik. Oh. Nah, sadar salah tapi nggak berbalik. Ini bersenggolan dengan yang tadi lu bilang kata proses tadi yang lu sebut itu Boy. Iya. Mereka sadar mereka itu salah, tapi
nggak banyak yang mau berbalik. Karena kenapa? Karena mereka mungkin udah merasa di titik yang ya Tuhan mengampuni gue kok, Tuhan udah mati buat gue. Tapi mereka lupa bahwa setelah Tuhan mati buat manusia, memang kita semua ditebus, tetapi kita harus mengejar kesempurnaan. Mengejar kesempurnaan lagi. Nah, karena itu mereka harusnya berbalik, tetapi kalau yang nggak mau berbalik ya udah, tadi gue udah bilang. Tapi yang mau berbalik, kadang mereka berlindung di balik kata proses. Nah itu tadi. Iya kan? Iya kan, lu bilang gitu kan. Mereka berlindung di kata proses gitu loh. Bro, kenapa lu kagak berubah? Bro, kok lu marah masih kayak dulu sih? Kenapa lu sih masih suka selingkuh misalnya gitu ya? Atau lu pacaran nggak bener gitu? Ya kan proses bro, wajar lah proses. Oke, semua kita tuh memang dalam proses penyempurnaan. Which is semua kita yang mau bener tuh pasti memasuki proses penyempurnaan. Masalahnya adalah seberapa kita benar-benar mengikuti proses itu. Karena ada yang cuman di mulut doang, boy. Iya. Proses sebenarnya nggak proses. Lu sebenarnya nyaman di sini karena melepaskan kedagingan kan susah. Oke. Jadi mereka melepaskannya susah. Jadi ya mau tobat susah, ya udah deh proses. Iya. Sebenarnya lu nggak proses. Lu tuh nggak mau masuk ke proses. Lu masih nyaman di situ. Lu belum bergerak menuju perubahan. Oh. Jadi masih stay di situ, boy. Nah, mereka berlindung di balik kata proses padahal mereka lupa. Ini satu hal yang mereka lupa. Oh. Bahwa ada waktu yang terus berjalan. Ada batasnya. Ada batas umur mereka. Oke. Ini mereka lupa. Mereka ngomong kata proses, tapi mereka lupa proses ini juga ada waktunya. Bukan proses yang selamanya bisa berjalan. Oh. Ada waktunya di sini. Nah, di sini yang mereka suka sadar nggak bahwa ada waktunya. Kedua, mereka sadar nggak bahwa ada Tuhan yang harus dijaga perasaannya. Ada Tuhan yang juga memiliki pikiran, perasaan, yang juga mau mengajak kita benar. Yang kalau kita bikin salah pun, Tuhan pun bisa terluka. Ini mikirin Tuhan gak sejauh ini? Iya. Nah ini yang anak-anak muda, kalau menurut gue sih ya, dari pengalaman gue, jarang mikirin. Mereka mikirin dirinya sendiri. Gue pengen senang begini, gue buat ini, gue pengen ngomong ini, gue ngomong ini. Tapi mereka lupa bahwa ada Tuhan yang melihat kita setiap saat, yang menunggu kita berbalik, dan memiliki memiliki kesabaran untuk menuntun kita. Nah kalau ngomongin berapa lama proses itu, sebenarnya kita nggak ada yang tahu proses itu berapa lama. Oke. Karena gini, kita nggak bisa menilai diri kita nilainya udah di seberapa. Karena kita nggak tahu, betul nggak? Kita kan nggak bisa, kalau gini, kalau lu sekolah ada ujiannya nih. Iya. Lu ada ujian dapat nilai berapa, ranking berapa. Lu bisa mendetek lah kualitas kualitas kepintaran lu seberapa kalau di sekolah. Tapi kalau berbicara mengenai proses pendewasaan seperti Kristus, Tuhan tuh cuma bilang berjuanglah, berusahalah. Selalu pakai kata-kata itu kenapa? Karena yang bisa menilai itu dia sendiri. Si orangnya itu sendiri? Enggak, Tuhan. Oh, Tuhan sendiri. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menilai seberapa kita bergerak untuk berubah. Iya. Seberapa jauh kita melangkah, hanya Tuhan yang bisa melihat. Kita melangkah udah 1000 langkah kah, 100 langkah. Iya. Kita pun sendiri nggak bisa menilai diri kita loh. Iya. Karena kita nggak bisa menilai kita, jadi waktu untuk masuk sampai berapa lama prosesnya, kita pun blur di sini nih. Umur kita nggak tahu, nilai kita seberapa jauh. Kita serba blur, boy. Iya, serba blur. Umur kita seberapa jauh, kita nggak tahu mati kapan. Kedua, perubahan kita seberapa jauh, berapa step lagi harus kita capai untuk menuju kesempurnaan. Ini pun juga blur juga. Iya. Yang kita tahu adalah kita harus berubah setiap saat. Kan begitu? Oke. Tapi perubahan kita yang dari dari marah ke sabar, oke. Ada berapa PR lagi nih yang harus gue lewatin? Ini yang blur semua. Karena kita nggak sadar. Tetapi kalau kita berubah banyak, pasti kita menyadari. Oke, gue udah lebih sabar dibanding dulu nih. Iya, kita sebatas itu. Ataupun orang-orang dekat kita. Iya. Orang dekat kita mungkin bisa menilai, boy, lu kayak bisa lebih sabar. Lu kayak lebih sabar dibanding lu 2 tahun lalu. Mungkin bisa menilai. Tapi seberapa jauh lagi, lu nggak tahu. Iya. Kadang mungkin sampai di situ udah batasnya udah mulai ada kebanggaan, terus stuck di situ. Udah mulai jumawa ya? Iya, udah mulai jumawa ya? Nah, iya, biasanya ada juga orang begitu. Lu kok berubah sih? Lu makin bagus lu. Karakter lu makin bagus. Orang berubah. Once berubah, bahaya sih sebenarnya. Karena itu standar kita bukan ucapan orang lain. Tetapi standar seperti Kristus. Ini yang juga sebenarnya lu ngejarnya juga kemana? Sampai berapa lama nih? Iya. Karena itu kesempurnaan itu nggak bisa dinilai oleh manusia semata-mata. Mereka memberikan penilaian perubahan kita, oke, jadi kita tahu. Tapi gue nggak puas sama ucapan dia. Iya. Harusnya kok memuaskan hati Bapa. Bukan sekedar memuaskan teman-teman kita. Iya. Nah, proses ini yang panjang.
Nah dalam proses inilah Tuhan menuntun dengan kesabarannya gitu boy. Tapi untuk sampai di posisi itu tadi kok, untuk sampai di posisi kalau kalau apa ya, kalau Koko kan mungkin bisa bilang tadi itu ada apa ya, itu menjadikan urgensinya tuh tinggi banget tuh untuk jadi seperti Bapak. Buat teman-teman yang di rumah, buat yang lagi nonton sekarang ini kan gimana buat ada di kondisi itu gitu, menjatuhkan diri kita tuh ada di situ gitu. Ya karena itu semua harus berubah dari pembaharuan budi kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dari sini firman yang kita dengar sama-sama buat teman-teman yang di rumah lagi nonton kita hari ini. Iya. Ini semua harusnya merubah pikiran kita. Oh iya ada waktu loh. Ada waktu yang nggak selamanya, tetapi aku harus memaksimalkan waktu ini untuk apa? Bukan untuk sukses atau jadi orang kaya semata-mata, tapi untuk berubah menjadi seperti Kristus. Nah, ini kan semua kan merubah menjadi seperti Kristus. Setelah itu ada waktunya. Di sini pun ada Tuhan yang harus dijaga perasaannya juga. Nah di sini loh boy. Nah mereka karena itu di rumah, teman-teman di rumah ataupun bahkan kita sendiri harus sadar bahwa kita orang-orang yang mendengar hal ini tuh orang-orang yang dipandang layak untuk mendengar ini dan bisa berubah. Masalahnya seberapa kita mau berubah. Nah itu dia teman-teman. Itu quote dari Koepen, kalau kita tuh sebenarnya udah ada di kondisi ini dan kita udah bisa mendengar ini, berarti kita dipandang layak. Dipandang layak untuk mendengar firman ini karena apa? Tuhan nggak mungkin kasih barang Mutiara. kudus mutiara kepada babi dan barang kudus kepada anjing. Nggak mungkin. Berarti yang di rumah ini bukan babi bukan anjing, tapi monyet atau bukan? Nggak tahu. Monyet dalam arti nggak mau berubah begitu. Maaf ya, bukan ngatain nih. Karena kalau gue nggak berubah, gue juga jadi monyet. Sama nggak berubah. Karena kalau kita manusia, kita harus memiliki akal sehat. Kita memiliki akal budi, memiliki pikiran perasaan kehendak Allah untuk bisa mengerti pikiran perasaannya. Itu kalau manusia. Tetapi kalau setengah manusia, nah itu nggak tahu. Monyet tadi ya? Kera sakti. Dibilang monyet nggak semua juga monyet. Orang berbulu. Jadi bingung gitu. Apalagi jangan sampai jadi kakak kedua aja. Patkai dong. Patkai ya. Nah lanjut nih kok. Terus kalau misalkan ini kan dari sudut pandang kita sendiri nih. Soal proses tadi atau kesabaran tadi. Terus kalau misalkan kita lihat dari Tuhannya sendiri nih, Tuhan tuh emang ada batas sabarnya nggak sih kok? Nah, Didik kita. Aduh, baca Alkitab dulu deh. Baca Alkitab dulu. Gimana kok? Di dalam Roma 2 ayat 4. Gue lupa di mana Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4. Iya. Gue bacain aja ya. Oke kok. Buat teman-teman di rumah juga. Roma 2 ayat yang keempat. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan dan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Sekali lagi, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Nah, di sini ada, kalau kita ngecek bahasa aslinya boy, ini bagus-bagus banget. Ini bagus banget. Ini berkaitan dengan seberapa sabarnya Tuhan dan segala macam tadi pertanyaan lo ya. Nah, kata sepi di sini, tadi kan ada kata-kata maukah kau menganggap sepi. Sepi ini kan kesannya kayak suara nggak berisik, suaranya nggak bukan laut, bukan suara kencang kan, sepi gitu loh, dalam sunyi. Sebenarnya ini bukan sepi dalam arti kesunyian boy. Terus apa kok? Sepi itu dalam arti kata phroneo dalam bahasa Yunaninya, yang artinya memandang rendah dengan sikap hati. Oh bagus. Memandang rendah dengan sikap hati. Karena itu dikatakan sepi pun ya nggak salah juga. Kenapa? Karena dari sikap hati, bukan pakai mulut, tersimpan di sini. Jadi sunyi gitu loh. Hatinya ya sunyi. Hatinya bukan suara di kuping ya, tapi karena tersimpan dalam hati, jadinya orang mungkin nggak kedengeran. Tetapi bagus dengan kata memandang rendah dengan sikap hati. Kenapa? Karena orang ke gereja. Orang ke gereja dipandang gak memandang rendah keselamatan. Karena lo menghargai Tuhan ke gereja. Iya. Jadi ya ke gereja. Tetapi kalau dengan sikap hati yang sepi, sunyi, dan hanya dia dan Tuhan yang tahu, itu sangat bisa terjadi. Jadi itu lebih dalam lagi ya? Lebih dalam lagi. Nah, itu memandang dengan sikap hati. Kekayaannya itu berbicara ploutos dalam bahasa Yunani, yang artinya apakah kau memandang rendah kelimpahan kemurahan itu kan kemurahannya. Krestotes yang artinya belas kasihan.
Oh. Di sini kan ada 3 kata, ada kemurahan, kesabaran, dan kelapangan Kelapangan hati. Kelapangan hati. Kemurahan itu Kristotes yang artinya belas kasihan. Jadi 3 hal ini nih yang bagus banget pesan buat teman-teman di rumah dan Iya. buat kita juga di sini, buat gue sendiri juga belajar. Belas kasihan itu berbicara mengenai gini. Kalau memang kita nggak ditebus, kita binasa. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini Iya. sehingga Ia mengorbankan putranya yang tunggal. Yohanes 3:16. Iya. Itu kenapa? Ada belas kasihan pasti. Cinta melahirkan belas kasihan. Jadi kalau memang kita nggak ditebus, kita binasa. Coba dari lahir orang di dunia ini lahir, terus tiba-tiba harus binasa. Tega nggak sih? Iya. Kita aja ngelihat, kalau gue nonton TV ya ada bayi mati atau gimana, gue tuh nggak tega. Dia nggak memilih buat begini nasibnya. Apalagi Allah. Karena itu ada kata belas kasihan di sini. Jadi belas kasihan, yang kedua kesabaran. Makrotumia, yang artinya long suffering. Long suffering dalam ada bahasa Inggrisnya long suffering. Oke. Yang artinya ketahanan atau kesabaran yang disebabkan oleh orang lain. Wah, cakep. Oh, oke. Jadi begitu kayak kalau membayangkan ya, Tuhan tuh kalau melihat kita bandel, itu kesabaran yang disebabkan apa ya? Yang karena efek dari orang lain. Hmm. Aduh, kalau nggak berubah-berubah gitu. Saking maksudnya bebannya tuh berat banget. Allah tuh Iya. Nggak mudah gitu. Iya. Gue udah mati, kasar gitu ya. Iya. Aku udah menebus kamu. Kok kamu nggak berubah, nak? Kamu dengar firman lah, apalagi orang Kristen udah dengar firman. Iya. Yang buat di rumah apalagi nih? Kamu kenapa sih nggak berubah? Tapi ketahanannya kuat, boy. Ketahanannya kuat. Oh, itu hebat banget loh. Jadi yang pertama tadi berbicara mengenai kesabaran, kemurahan, belas kesabaran. kasihan. Iya. Karena itu ada makrotumia kesabaran, long suffering, ketahanan kesabaran yang disebabkan oleh orang lain. Yang ketiga, kelapangan hati. Itu anoke, forbearance dalam bahasa Inggrisnya. Yang artinya self control from taking action. Oh. Jadi once gue sakit hati tapi gue tetap Diam. mengontrol diri gue. Iya. Gue nggak mau asal nampar, asal buang ke neraka. Sabar, ada proses waktu. Wah. Cakep ya. Baru dengerin nih. Gak ada di briefing nih, boy. Iya, Kita nggak ada. briefing nih. Nggak briefing. Sengaja gue gak briefing. Iya. Cakep loh. Iya. Bagus banget loh. Iya. Kesabaran Tuhan itu ketika kita memandang rendah keselamatan yang udah dikasih, penebusannya. Tapi Tuhan tuh dengan kelimpahan kelapangan hatinya, dia memiliki belas kasihan. Ya, kalau kamu aku hajar sekarang, kau bisa binasa, nah. Iya. Tapi itu pun juga masih sabar, even disakiti oleh orang lain. Iya. Sabar. Kesabarannya tuh. Tetapi dengan kesabaran dia tuh mesti memiliki self control yang kuat untuk nggak sembarangan taking action kalau Iya. orang salah. Gila. Orang banyak di antara kita yang menganggap sepi, memandang rendah dengan sikap hati kita. Dengan sikap gerak-gerik tubuh kita sebagai seorang beragama mungkin nggak terlalu karena kita kelihatan ke gereja. Iya. Kita kelihatan berkomunitas. Sibuk Sebelum pelayanan. makan berdoa, sibuk Iya. pelayanan. Bahkan mungkin udah bawain khotbah di tempat lain, Iya. bawain sharing. Tapi sebenarnya kita menganggap sepi. Dalam hati kita nggak memandang spesial penebusan Tuhan. Harusnya kalau kita memandang spesial penebusan Tuhan, proses yang Tuhan berikan ini, kesabarannya, Iya. kita berubah. Bukan sibuk. Iya. Bukan sibuk untuk pelayanan doang, tetapi sibuk merubah diri. Iya. Betul. Tapi kalau kita sibuk pelayanan, kita nggak sibuk merubah diri, berarti kita memandang rendah penebusan Tuhan. Karena Tuhan nggak menebus kita buat kita sibuk di gereja. Tapi bukan berarti salah juga yang sibuk di Iya, gereja iya, ya. iya. Kayak kita misalnya hari ini tapping, ada teman-teman di sini, ada kru juga yang temenin kita juga di sini. Ini bukan berarti something yang rendah, enggak. Tetapi kalau hanya di sini doang kita merasa kita sudah mengabdi, sorry, kita menganggap seperti penebusan Tuhan, kita menganggap rendah kesabaran dan penebusan Tuhan. Masa Tuhan mati cuma buat kita sibuk di tapping doang? Iya. Ya kerajinan dong. Ngapain? Tuhan mati buat seluruh hidup kita 24 jam per 7. Bukan hanya 40 menit teman-teman nonton di rumah. Ini mah bentaran doang guys. Habis ini juga belum tentu ingat apa yang gue omongin. Iya. Paling ingat cuma ingat 10%, ingat bercandanya doang kali. Ya kan yang humor biasanya kan yang paling ingat. Iya. Tapi selebihnya lupa, Bang. Serem banget ya. Segitunya Tuhan memandang manusia tuh segitunya kok ya. Segitu spesialnya kita. Apalagi yang tadi Boy tuh agak emes yang kelapangan hati kalau self control from taking action. Iya, itu yang oh iya ya segitu sabarnya sampai sebenarnya dia bisa ngapain aja gitu. Bisa lah, langsung Tuhan buang neraka kok. tapi enggak.
Tapi dia bisa kontrol gitu. Bisa kontrol, bisa sabar. Ya kalau Tuhan ngebuang neraka langsung juga kayaknya nggak juga sebenarnya Iya sih. sih. Karena kan ada rule of the game. Iya, iya. Ada cara mainnya, Iya. nggak mungkin tiba-tiba hidup dibuang ke neraka kayak di film-film. Iya. Ada film dulu namanya Drag Me to Hell. Jadi karena orang dikutuk, cewek ini dikutuk, Heeh. mungkin yang nerima juga ingat kali tiba-tiba sampai waktunya habis dia dia ada kebuka tanahnya, ada setan narik dia ke neraka. Langsung. Drag Me to Hell itu kutukan yang paling serem. Itu yang ngutuk itu pokoknya cewek ini dari Spanyol. Oh. Penyihir dari Spanyol. Nah, kagak begitu cara mainnya Tuhan. Iya, Tapi taking action-nya cukup dengan melupakan kita, Boy. Itu udah taking action. Oh iya ya. Iya iya. Nggak usah sampai bawa lu ke neraka. Oh iya iya. Ah, ya udahlah kalau kamu mau berubah, oke, ketinggal. Oke. Ini juga ini pun udah taking action loh. Oke. Tapi selama kita masih mau berubah, even kita struggle, kita selalu memiliki kemungkinan kesempatan untuk berubah. Masalahnya tadi ada proses waktu. Berapa lama loh? Kesabaran Tuhan. Tuhan kan panjang sabar kok, Evan. Iya benar panjang sabar, tapi bukan berarti unlimited. Panjang Oke. bukan berarti selamanya. Oke. Karena habis. Yang habis bukan kesabarannya sebenarnya sih. Tetapi waktu lu yang habis. Bukan kesabaran yang habis, tapi waktu lu yang habis. Berarti waktu kita yang habis ya. Iya. Waktu kita yang habis sebenarnya. Nah, kalau misalkan tadi Koko bilang maha sabarnya tuh. Apakah nilai dari maha sabarnya Tuhan tuh buat kita jadi kalau misalkan tadi Koko bilang apa ya? Tiada batas nih. Ada batasnya atau batasnya itu waktu kita. Masalahnya kadang kita juga nggak tahu. Kita nggak tahu ada di posisi itu. Ya nggak sih? Kita nggak tahu ada di posisi Tuhan Gue tuh. masih disabarin kan nih gitu. Iya, Ngerti iya, gitu? iya, iya. Enggak, kalau kita masih berubah selalu ada kesempatan kok. Yang kesempatannya udah habis ketika kita sudah mendukakan roh. Kan itu kan kata-kata yang mungkin Iya, iya. kita dengar di gereja. Iya, sering banget. Mendukakan roh itu berbicara ketika seseorang itu udah sama sekali nggak memiliki niat untuk berbalik. Jadi dari kitanya, memang yang udah nggak mau berbalik. Apakah nggak memiliki niat itu udah jadi udah keluar dari mulut, udah proklaim, atau memang sikap-sikap kita yang Tuhan itu menilai kalau kita tuh udah mendukakan roh? Yang Tuhan nilai itu selalu hati, selalu sikap hati. Karena itu di sini kan juga pakai kata sikap hati. Iya. Semua sikap hati. Lu jangan kan lu ngebunuh, lu kebenci aja udah dosa. Udah membunuh. Iya. Udah membunuh. Kan sikap hati. Gak usah berzina. Ketika lu mengingini lawan jenis lu, Iya. itu udah berzina. Semua sikap apa? Hati. Hati. Karena itu yang menilai hati kita siapa? Hanya Tuhan yang bisa. Karena itu Tuhan melihat di sini. Menganggap sepi, sikap hati juga. Iya. Semua sikap hati, Boy. Karena itu penting banget ketika kebenaran yang kita dengar itu merubah hati kita. Berubah oleh pembaruan budimu sehingga kita tahu apa kehendak Allah yang baik, berkenan, sempurna. Kita berubah dulu di sini, itu kan baru mewarnai jiwa kita. Mas mewarnai jiwa kita, yang keluar itu akan baik. Tergantung sih, Bang. Tergantung kita apa yang kita input ya, maksudnya begitu. Iya. Tapi berarti kan apa yang kita input juga ngaruh sama respon kita terhadap apa yang terjadi nih di hidup. Itu ngaruh dong. Memang. Tapi percayalah satu hal bahwa Tuhan menjaga kita kok. Tuhan segala hal ini dalam kontrol Tuhan. Mau dunia seperti apa, even COVID pun, ini semua atas izin Tuhan loh. Kita nggak bisa bilang, wah, kita nggak bilang, ini nih di luar keinginan Tuhan. Nggak bisa, ini semua izin Tuhan. Apa yang terjadi di kolong langit ini semua izin Tuhan. Tidak ada kuasa, semua kuasa di bumi atau di surga dalam tanganku, kata Tuhan waktu Tuhan bangkit. Oke. Nggak ada yang ngasih izin Tuhan gitu Iya. loh. Nah jadi segala hal yang terjadi dalam hidup kita, segala hal mau ke something yang buruk ya ataupun baik, dalam kontrol Tuhan. Tetapi semua untuk apa? Di kata-kata selanjutnya, Boy. Tidakkah engkau tahu, Roma 2 ayat 4, Oke. maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada Pertobatan. pertobatan. Semua kepada pertobatan. Kesabaran, waktu yang diberikan, kelapangan hatinya, Iya. semua untuk pertobatan. Termasuk apa? Proses. Apa yang kita alami ini, semua menuju pertobatan. Tergantung lu melihatnya dari sudut pandang mana. Oh, oke. Kalau melihat dari sudut pandang kita, melihat sebuah, dalam tanda kutip, kesialan ya. Suwe banget nih gitu Iya. ya. Ya, lu ngeliatnya dari sudut pandang itu. Ya, itu yang lu terima. Tapi kalau kita melihat dari sudut pandang, aku mesti makin dewasa nih mengalami ini. Itu akan ada nilai-nilai, pelajaran-pelajaran, emas-emas kalau kata Ayub, Iya. yang bisa gue ambil. Ini pelajaran yang gue ambil supaya gue menjadi timbul seperti emas kalau kata Ayub, maksud gue.
Itu kan dari pelajaran demi pelajaran. Ayub kan menerima banyak hal yang buruk, boy. Iya banyak banget. Tapi buruk loh dari sudut pandang istrinya dan teman-temannya. Oke, iya. Tapi Ayubnya enggak. Ayubnya enggak begitu. Mungkin Ayubnya sempat apa ya? Ngerasain Menggerutu lah, Iya, dia sempat menggerutu. Tapi pada akhirnya aku tuh begini supaya aku timbul seperti emas. Nah, sudut pandangnya apa dulu nih? Gitu. Karena itu kita melihat hidup ini bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang Allah. Menciptakan kita dengan segala macam dinamika kehidupan yang kita alami. Ini pun proses dengan kesabaran Tuhan dan lain sebagainya. Ini dari kesabaran Tuhan kita bisa belajar banyak banget kalau itu tadi dari keseharian hidup kita yang kita alamin itu sebenarnya semua menuju pertobatan Tuhan tadi. Menuju pertobatan kita tuh. Menuju perubahan hidup. Pertobatan itu perubahan hidup. Menuju perubahan hidup. Apalagi dengan tiga macam tadi, 3 hal tadi yang Tuhan udah alamin ya. Yang Tuhan udah berikan sama kita. Tuhan udah berikan ke kita tuh. Ini gue sebenarnya pelajaran hidup itu yang hebat banget ya. Ini gue baru kepikiran boy, baru kepikiran gara-gara lu ngomong kayak tadi. Pelajaran yang termahal adalah ketika kita diperlakukan nggak adil atau merasa kesalahan dalam hidup ini. Bukan teguran orang semata-mata. Lu lebih berubah karena lu ngalamin dompet kosong apa diomelin? Bisa jadi dompet kosong. Diomelin ya berubah ya segitu aja. Iya. Ini yang di rumah juga ngerasain diomelin. Iya. Bonyok lah, diomelin guru lah. Berubahnya seberapa jauh sih berubah? Diomelin belum tentu loh. Tetapi masalah hidup itu lebih dalam menggores hati kita untuk berubah. Iya. Karena itu ini berhubungan dengan teman-teman yang mungkin kalian nanya. Tapi Tuhan gimana mau prosesnya? Prosesnya kalau Tuhan nggak kelihatan, gimana caranya? Nggak perlu, karena Tuhan bisa men-setting kondisi hidup kita dengan segala lingkungan kita untuk merubah kita, dan itu lebih menggores dibanding Tuhan yang turun. Tobat lo. Dibanding Tuhan muncul dengan orang tua, dengan figur orang tua lewat mereka ya. Iya. Lewat orang lain. Akan lebih dalam goresannya ketika kita tiba-tiba let's say jatuh miskin, dihianatin orang. Itu kan lebih menggores, Bro. Iya. Karena itu segala hal mendatangkan kebaikan, Roma 8 ayat 8. Itu bagus banget sih. Karena itu kemarin kan gue kan nge-zoom ya sama teman-teman dari sekolah-sekolah ya. Iya. Lu gak perlu mengharapkan Tuhan hadir untuk bisa lu lihat, ataupun hadir dalam arti lu lihat, lu dengar, ataupun lu sentuh. Iya. Lu dengar secara audible ya. Gak perlu, kenapa? Karena dia Tuhan. Karena dia Tuhan, dia bisa mendewasakan kita tanpa perlu muncul. Oke. Karena dia bisa memakai keadaan, inilah Tuhan. Kalau dulu cuma pengen berubah ketika lu domelin Tuhan dengan tampil dan dengan ngomong ke lu ya, itu bukan Tuhan, itu orang lain juga bisa. Tapi hanya Tuhan bisa men-setting keadaan. Iya. Wah, cakep. Tapi masalahnya anak muda kan lebih, apalagi zaman-zaman sekarang tuh lebih kritis ya kok ya. Lebih berpikir logik yang karena kalau misalkan kejadian ini ya karena ini, karena itu. Nggak memikir sudut pandang yang tadi Koko bilang. Yang ngomongin Tuhan aja logik gak sih? Sebenarnya nggak kelihatan. Iya. Lu menyembah pribadi yang nggak ada, yang nggak kelihatan. Iya. Susah loh kalau dibikin logik. Karena itu orang-orang barat ya yang pikirannya benar-benar logik banget. Banyak yang ateis. Iya. Ya nggak bisa dijelasin kok. Surga neraka, coba gimana jelasinnya? Iya. Nggak bisa dijelasin. Karena itu kita percaya kepada Tuhan Yesus pun itu udah mulai di luar nalar manusia. Mempercayai pribadi yang nggak terlihat, tapi udah nanggung. Lu di sini semua kok udah nonton di rumah. Iya ya udah. Lu masih nggak mau percaya? Gak usah nonton lagi minggu depan. Iya. Tapi karena udah di sini udah ikut dan nonton, kita udah mulai memasuki something yang kadang-kadang nggak logik gitu. Iya. Kita udah kejebur di sini, apalagi teman-teman di RWC On Air nih yang mungkin udah tergabung di Home. Ya lu ngapain tergabung di Home kalau misalkan emang lu masih mikir ini nggak logik, nggak logik gitu. Nggak logik karena kita ngomongin Tuhan, langit baru, bumi baru. Terus gimana caranya? Ya kita mesti gini, karena itu Tuhan bilang begini, berbagailah orang yang percaya namun tidak melihat. Iya. Nah udah, nggak usah ngelihat, tapi percaya aja. Pisteo kan percaya. Iya. Berbagailah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Dia yang mungkin lu nggak lihat tapi lu bisa percaya, itu Tuhan. Gitu boy. Keren hari ini keren. Nah ini gue punya pertanyaan yang ini boy kayaknya khusus banget nih. Dalam perjuangan kita menjadi serupa seperti Kristus, apakah sebuah keharusan untuk seorang Kristen menjadi maha sabar kayak Tuhan? Apakah sebuah keharusan kok? Masalahnya kita kan dididik, kita kan lahir
dari gen yang berbeda-beda orang tua, dari ras yang berbeda-beda yang dengan yang lain. Iya. Kita punya kayak orang Batak mungkin sabarnya beda sama orang Jawa. Apakah kita harus sabar seperti Tuhan karena kita karena kita berusaha untuk menjadi serupa seperti Kristus, jadi kita juga sabarnya harus kayak Tuhan. Sabar dalam hal apa dulu nih? Karena kalau ngomongin sabar pun ya sekali-sekalinya si Tuhan juga pernah marah waktu buat Allah dipakai buat dagang. Iya. Dipakai buat berdagang. Oke. Pernah marah. Iya. Cuman mungkin ada orang yang dalam hidupnya nggak pernah marah seperti itu. Tuhan marah sampai banting-bantingin meja kan? Iya. Nggak semua orang banting-banting meja, boy. Iya sih. Apakah Tuhan lebih parahnya dibanding manusia? Nah, Masih seperti kita ya pada iya, umumnya ya. Iya. Kan nggak begitu juga sebenarnya. Kesabarannya itu harus dilihat dari berbagai macam aspek sih. Kasusnya apa? Sama anak sama orang tua. Iya. Cara sabarnya gimana? Nah, itu beda-beda kan. Beda-beda sama teman, sama pasangan, Oke. sama pendeta di gereja, sama mentor, Iya. sama ade rohani. Oh, semua beda. Yang penting tuh tepat. Tapi kalau misalkan Boy ngelihat bukan Boy ngelihat ya. Kalau misalkan Koko boleh cerita nggak? Bagaimana Koko melewati hidup Koko yang bertobat dalam hal kesabaran itu tadi. Dari Koko sendiri yang Koko alamin. Gue mengurangi gini ya, emosi-emosi yang destruktif sifatnya. Maksudnya? Destruktif itu kan gue kalau dulu marah kan sembarangan ya, yang nggak dari misalnya mulut lah, itu pun destruktif, ngatain orang monyet lah, bangsat lah, anjing lah gitu ya. Sorry ya nyebut ini ya. Iya. Itu kan destruktif, mukul, destruktif loh. Gue belajar dari mengurangi hal yang destruktif. Yang destruktif tadi, destruktif itu yang yang kasar, Iya, menghancurkan, gue kurangin. Sampai sebisa mungkin amarah gue itu kalau bisa gue pendam. Tapi tergantung sama siapa. Misalkan punya staff, ya tegur. Tapi marahin staff kayak, kamu gimana sih sama marahin kayak, goblok lo anjing. Lah, Itu beda. itu beda kan? Iya. Nah, sebisa mungkin gue menekan dulu nih supaya nggak destruktif, karena itu masih tenang. Dalam kondisi emosi pun masih belajar tenang. Once tenang baru kita bisa, Tuhan aku harus gimana negornya. Iya. Karena kalau lo marah lu susah nanya Tuhan lah. Iya. Lu ngamuk sana sini lu bawa besi. Tuhan aku harus mukulnya pala atau kaki. Jadi salah nanya. Jadi salah nanya ya. Jadi salah nanya. Jadi salah nanya, harusnya Tuhan aku harus gimana negornya, aku gak mau salah. Makanya harus tenang. Nah yang destruktif itu gue kurangin boy. Dulu kan gue hancur-hancuran nih. Iya. Gue kurangin, mulai belajar tenang. Even sampai sekarang juga masih jatuh-jatuh juga sih kadang-kadang. Dari mulai tenang baru Tuhan aku harus gimana. Gitu. Dari situ sih. Baru kita bisa memiliki emosi yang tepat yang Bapak kehendaki saat itu. Kepada Saat itu. orang itu di momen saat itu juga. Oh. Jadi pertobatan itu tadi menuju membawa kita ke posisi yang tepat untuk melakukan hal yang tepat juga. Iya, sesuai dengan pikiran perasaan Kristus. Keren kok. Tapi emang karena mungkin kalau orang yang nggak gampang emosi dari dulu, dari kecil, keluarganya harmonis aja, kayaknya lebih gampang dibanding ya mungkin keluarganya keras gitu-gitu kan, pasti beda struggle-nya. Nah kalau Koko struggle-nya gimana? Iya, gue di emosi sih, paling hancur-hancuran sih. Ya mungkin ada orang yang emosian, tapi demen bokep. Iya. Apa dong? Beda Iya, beda sumber aja. Beda sumber aja, beda cara melampiaskan Iya, beda kedagingannya cara. Iya, seperti iya. gitu. Sabar ya emosi, tapi yang lain juga nafsunya bisa ditekan ya. Iya. Atau lagi pride-nya Oh, ditekan. iya. Jadi setiap kita memiliki banyak sumur-sumur kedagingan yang mesti gue timbun gitu. Iya. Mesti kita timbun sama-sama. Gitu. Cuman beda dosanya di mana aja ya. Di mana aja. Karena orang beda-beda, nggak semua orang emosian kayak gue. Iya. Gitu. Wah, hari ini Boy udah dapat insight baru lagi dan pastinya teman-teman di rumah juga dapat banyak nih kok. Apalagi soal tentang sabar, soal tentang proses tadi yang dimana Boy juga sendiri kadang ngerasa terbuai sama kondisi mulai sibuk. Mungkin bantu-bantu di gereja, apalagi kayak ini bisa jadi host, ngerasa mulai ada sibuk gitu kan. Wah, jangan-jangan gue udah cukup kali di sini. Host kawakan ya? Enggak kawakan. Kalau kata salah satu tim kru kita, host kawakan katanya. Itu enggak. Enggak ya? Enggak. Teman-teman mulai bosan gak sih sama mukanya Boy? Kalau mulai bosan ada? enggak apa-apa, coba di ngomong aja di bawah sini ya. Iya, komplain di sini. Komplain di sini. Komplain. Pengaduan. Ini nyamuknya kebuser kok langsung. langsung diciduk dia. Langsung diciduk. Dan sering banget jatuh di situ kok. Jatuh di
karena kita sibuk pelayanan, apalagi sibuk ngurusin kegiatan ibadah, ngerasa gue udah diproses kok. Kalau gue nggak diproses, gue nggak mungkin di sini gitu. Iya, Tuhan membawa, tetapi untuk memasuki proses itu kita. Tuhan membawa. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Oke. Semua itu dipanggil. Ayo dengar firman ya, dengar kebenaran. Apalagi zaman sekarang ya. Iya. Lu punya Alkitab, Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, ada penggarapan Tuhan, ada komunitas, ada gereja. Ayo semua yuk, aku kalau kata Tuhan, aku tuh memberikan fasilitas untuk kamu bertumbuh. Tapi memasuki prosesnya, kamu jalan sendiri, nak. Kamu melangkah, tetapi aku akan terus menemani kamu. Tapi kaki kamu yang harus kamu gerakin. Oke. Bukan kaki lu giniin, lu kayak robot dong. Atau lo apalagi lu di kursi roda gue dorongin. Iya. Kayak lagi ceritanya tuh. Iya, beda. Lu melangkah, tetapi ketika kamu struggle, aku tuh tetap bersama kamu. Itu teman-teman. Ketika mau panggil lu aja ya, ketika lu lagi struggle, ingat kalau Tuhan pasti nemenin. Tapi ingat juga kalau apa ya, lu harus menjadikan sebuah kesabaran Tuhan tadi itu jadi bukan berarti apa ya, Enak-enak aja. enak-enak aja, bukan berarti waktunya itu nggak ada batasnya, bukan, tapi lo harus jadiin itu sebuah urgensi, itu urgensi yang tinggi banget lah. Mungkin di sini kita harus berpikir bahwa sama-sama di rumah dan kita juga di sini, Iya. kita menghargai Tuhan lah. Menghargai perasaannya, penebusannya, ya kita hargai. Bukan dengan ke gereja, tapi dengan perubahan. Dengan Orang zaman dulu Kristen mula-mula nggak ke gereja loh. Berarti kalau dasar lu ke gereja untuk menghargai Tuhan, zaman lu berarti mereka nggak menghargai Tuhan. Oh iya. Lah mereka ibarat di goa-goa di itu kok diajar-hajarin, dibunuh-bunuhin kok. Nah, menghargai Tuhan dengan perubahan, dengan perjuangan. Itu Iya. yang orang Kristen mula-mula, jemaat mula-mula itu udah menunjukkan berubah. Gitu, Boy. Menghargai Tuhan dengan perubahan. Itu yang sulit banget buat anak-anak muda lakuin sih kok. Yes. Boy itu apa ya? Karena kalau Boy inget khotbah Koko dulu pernah sharing itu, karena kita udah terlanjur rusak nih. Udah jadi, kalau misalkan kita bisa kasih istilah bejana, udah jadi bejana pasti. Kita di umur, apalagi Boy misalkan umur 26 nih, udah jadi bejana, tapi bejananya yang kayak bagus apa enggak, itu tuh yang nggak tahu, dan Iya. mungkin udah hancur juga, udah melewat gitu. Itu tuh yang susah Masih buat. dihancurin dulu makanya. Makanya kalau ngomongin itu sharing gua waktu di home ya, Iya, itu iya. buset berapa tahun lalu ya, Boy? 3 tahun ada kali ya? Iya, ada. 3 tahun lalu ya. Kita tuh udah jadi bejana yang udah dibentuk dunia sebenarnya. Udah jadi bejana. Nah, begitu Tuhan membentuk lagi, nggak bisa dari yang ini. Mesti dihajar dulu. Nah, ini yang dengan masalah-masalah tadi. Iya. Dengan masalah-masalah inilah kita dibentuk. Tapi ya, bisa lah. Bisa kok. Nggak mungkin nggak bisa. Nggak mungkin kita Iya. dibawa dalam kondisi kita nggak bisa berubah. Tuhan jahat kalau gitu. Tuhan kita bukan Tuhan yang sembarangan menetapkan orang masuk neraka surga. Enggak. Kita Tuhan yang mengasihi kita dan mau membuat kita, memproses kita supaya berkenan. Jadi, buat teman-teman di rumah, masukin proses itu guys. Sama-sama Boy dan gue Iya. juga di sini, kita masukin proses itu supaya kita sama-sama berkenan. Gitu. Jadi itu teman-teman RYC di rumah, kalian harus ada di dimensi ini. Kalau gue pakai bahasa dimensi ya, di proses ini kalian harus masuk sini. Dan gue yakin untuk teman-teman di rumah yang nonton, pasti memang udah di proses ini sih. Gue yakin. Kalau enggak, mereka pasti gak nonton. Iya sih, udah malas ya. Udah malas. Nah kok, terakhir nih kok. Ya, terakhir apa? Enggak, buat dari Koko nih. Dari Koko ada nggak buat closing statement lah. Buat Boy, buat teman-teman RAC di rumah. Closing statement ya. Udah banyak closingnya dari tadi Boy, udah banyak closingnya. Ini yang penting banget. Ini yang paling penting. Berarti tadi kurang penting. Penting. Penting juga. Level penting kita kok jadi debat di sini. Konyol banget. Apa ya teman-teman di rumah ya? Waktu ini mahal banget guys. Bener deh. Waktu ini mahal banget. Dan kalau kalian masih diberikan waktu, kalian dibawa Tuhan untuk mendengar sharing ini, berarti kalian memiliki potensi yang masih sangat besar untuk berubah. So teruslah berubah guys. Teruslah berubah. Belajar melihat hari ini tuh hari terakhir kalian. Berpikirlah kalau besok aku aku mati itu gimana. Berpikirlah seperti itu. Jadi dengan cara berpikir seperti itu kita jadi terus menjaga diri kita.
mempersiapkan diri kita setiap saat, menjaga kekudusan kita menghargai kehadiran Tuhan dimanapun kita berada, bersama dengan siapapun, bercanda pun di situ kita harus menghargai Tuhan. Kenapa? Karena maybe this is your last day. Kita hargai Tuhan dan terus bertumbuh teman-teman di RYC, yang udah join home bertumbuhlah di home, yang belum join home kita pun mengajak kalian buat join home dan teruslah bertumbuh sama-sama di situ ya. Biar kita kalau ke surga kita ketemu lagi nanti guys. Gitu. Oke. Ko, thank you buat hari ini. Sama-sama, thank you. Thank you juga buat teman-teman yang udah join, udah nonton RWC On Air hari ini. Dan sama seperti Koko tadi bilang, RWC On Air minggu depan masih ada, hari Sabtu. Dan buat home nih. Jadi dan home juga, kalian yang belum tergabung sama home, boleh banget bisa langsung DM IG-nya Rehoboth Youth. Bisa juga ada nomor telepon home care RYC gitu. Jadi teman-teman yuk join bergabung di RYC di home, sama-sama kita berproses bersama gitu. Oke. Kok sebelum buat penutup kita juga mau doa dulu nih. Tapi sebelum doa ada yang penting juga nih. Satu yang penting. Yang kita ini bukan cuma dari Koko tapi dari Bapak Gembala kita. Ada The Warrior Project. Nanti buat info Warrior Project tanggal 24 hari Senin jam 7 malam bisa ikutan. Jadi buat teman-teman yang belum bergabung, belum pernah ikutan, bisa langsung daftar gitu, teman-teman. Bisa langsung cek di IG Rehoboth Youth. Oke. Teman-teman, silakan Pak Evan boleh tutup dalam doa. Kita berdoa ya semua yuk. Tuhan, kami menyerahkan diri kami, hidup kami untuk diproses, untuk terus dibawa semakin berkenan seperti-Mu ya Bapakku. Tolong kami melewati hari-hari kami, agar kami bisa melewati hari-hari kami dengan berkenan kepadamu. Thank you Bapak untuk sharing yang indah ini, untuk isi hati-Mu yang Kau sampaikan kepada kami semua. Kami serahkan kami dalam tangan-Mu ke depannya. Haleluya. Amin. Amin. Oke, thank you teman-teman. See you and God bless. Teman-teman tadi sorry kalau kekurangan informasi, jadi Koepennya juga udah pulang. Jadi gue dan tim kru yang masih ada sisa. Jadi mau ngasih tahu kalau misalkan nanti ada home night prayer tanggal 25 hari Selasa. Jadi kalian boleh ikutan buat siapapun. Ini nggak cuman anak kaum doang, tapi buat kalian siapapun, buat agama apapun kalian boleh ikutan home night prayer. Oke, see you and God bless.